DPR dan pemerintah lagi ngebut membahas revisi Undang-Undang TNI nih. Kenapa sih kita harus peduli dan memang apa sih dampaknya buat warga biasa kayak kita? Presiden Prabowo mengusulkan pembahasan revisi Undang-Undang TNI di DPR diprioritaskan tahun ini. Padahal sebelumnya pembahasan itu nggak masuk daftar prioritas DPR tahun 2025 ini. Nggak tanggung-tanggung, pembahasannya ditargetkan selesai 21 Maret sebelum DPR reses. Salah satu hal yang dibahas dalam revisi Undang-Undang TNI adalah pelibatan TNI aktif yang semakin luas di jabatan-jabatan sipil, yang menurut para ahli bisa mengganggu tatanan sosial. Dalam revisi Undang-Undang TNI, tugas TNI dalam operasi militer selain perang ditambah dari yang tadinya 14 menjadi 17. Jumlah kementerian lembaga yang bisa menampung TNI aktif juga bertambah dari yang tadinya 10 menjadi 15. Kehadiran militer di lapangan dikhawatirkan membuat masyarakat sipil mundur karena mereka cenderung takut menghadapi TNI, kata peneliti. Misalnya nih, yang paling jelas itu ya, keterlibatan TNI dalam PSN di Rempang Eco City itu kan berdampak kekerasan terhadap warga sipil. Kemudian di Merauke gitu ya, yang tanah rakyat di rampas, dan yang paling penting sebenarnya orang nggak sadar adalah ini memang pelan-pelan menggerus demokrasi. Pelibatan militer yang lebih luas lagi juga dikhawatirkan merusak sistem di kementerian lembaga terkait. Masyarakat sipil atau ASN ya, PNS itu kan dia sudah meniti karir dari bawah ya, jenjang karir jelas di birokrasi. Terus tiba-tiba banyak sekali TNI dideploy di sana, di BKO-kan di sipil dan masuk kepada jabatan-jabatan sipil. Ini kan demoralisasi terjadi. Ya mohon maaf, mereka mungkin tahu manajemen di tentara, tapi manajemen birokrasi sipil adalah kebijakan publik kan sangat berbeda karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Saya tidak mengatakan bahwa militer itu jelek gitu, mereka kapabel bertempur, mereka kapabel berpikir tentang pertahanan negara ini, tetapi mereka tidak kapabel untuk berpikir dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sipil. Dan selama 25 tahun ini kita akui orang-orang sipil ini bekerja jauh lebih hebat daripada tentara gitu. Undang-Undang TNI nomor 34 yang disahkan pada 2004 lalu sudah mengatur tentang keterlibatan TNI di ranah sipil. Data dari Babinkum TNI mengungkap pada 2023 ada 2.500 prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil di Indonesia. Hussein dari Imparsial menyebut pelibatan TNI semakin terang sekali di era pemerintahan Joko Widodo, bahkan di kementerian lembaga yang tidak tercantum dalam Undang-Undang TNI. Dan itu diteruskan di era Prabowo, yang diprediksi akan semakin meluas lewat revisi Undang-Undang TNI ini. Made, peneliti ISEAS, menduga hal ini terjadi karena pemerintahan yang sekarang tidak terlalu percaya dengan politisi dan birokrasi sipil. Apalagi Presiden memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI. Hal-hal itulah yang membuat banyak pihak khawatir revisi undang-undang ini akan mengembalikan dui fungsi TNI, seperti saat era kepemimpinan Presiden Soeharto. Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya akan menjaga supremasi sipil. Dan revisi Undang-Undang TNI justru disebut akan membatasi kembalinya dui fungsi TNI. Kalau kamu termasuk tim yang setuju atau menentang revisi Undang-Undang TNI?